Kang Deddy Mulyadi ngasih uang 3 juta rupiah buat Mang Angkot, Mang Delman, Mang Beca. Mereka diminta untuk berhenti dulu beroperasi selama arus mudik Lebaran dan arus balik Lebaran ya. Yang dikasih mereka-mereka yang berada di jalur rawan macet ya, seperti mungkin Garut, Tasik, Cirebon, Indramayu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Coba yang sebelum-sebelumnya kayak aku belum pernah mendengar ada berita kayak gini. Bener gak sih? Ini baru kali ini. Bener gak? Baru kali ini. Hebat ya. Hebat banget. Saya sebagai warga Jawa Barat merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira punya sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini, yang dia tidak hanya menjadi seorang pejabat ya, tapi dia menjadi seorang bapak. Dia mengayomi, dia memberi solusi, dia memberi jalan, dia selalu memberi keputusan-keputusan yang bijak untuk masyarakat kecil, untuk masyarakat yang tertindas, untuk masyarakat yang kena musibah. Beliau itu selalu membantu untuk meringankan beban para rakyatnya, para masyarakatnya. Dan tidak hanya orang Jawa Barat saja yang merasa terbantu itu ya. Bahkan di luar Jawa Barat pun ada beberapa yang merasa terbantu oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke teman-teman, kita lihat aja videonya seperti apa. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya pada yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video. Gubernur Jawa Barat yang melarang pihak sekolah sejak dari PAUD-nya sampai ke tingkat SMA-nya, melarang mengadakan pungutan apapun namanya, termasuk beli buku dan seragam sekolah kepada calon siswa, calon murid. Dan itu diserahkan kepada muridnya. Mau beli baju di mana terserah. Mau beli baju di pasar loak boleh. Mau beli baju di mall silahkan. Mau beli baju ke desainer terkenal yang harganya ratusan juta boleh. Tapi tidak dibebankan lagi kepada pihak sekolah. Sekolah untuk Jawa Barat mulai tahun ini tidak ada pemungutan biaya beli buku. Tidak ada pungutan biaya baju seragam, apalagi uang-uang yang lain. Dan jikalau itu ada, akan diberikan tindakan yang tepat serta hukuman yang pas untuk mereka yang melanggar instruksi Gubernur Jawa Barat ini. Bayangkan kalau itu berlaku di Sumatera Barat. Betul ya apa yang dikatakan Pak Ustadz ini. Di Jawa Barat itu sudah tidak ada pungutan apapun ya, dari mulai buku, seragam sekolah, tidak ada lagi yang namanya uang bangunan atau uang apapun. Sekarang sudah dihapus ya. Mungkin itu untuk keseluruhan ya, termasuk di luar Jawa Barat juga. Kalau misalnya uang bangunan itu mungkin sudah tidak ada ya, mungkin. Pak Deddy sudah menghapuskan semua itu karena itu ditanggung oleh negara kita katanya, kalau untuk bangunan segala macamnya. Kalau untuk seragam ya memang bisa diserahkan ke orang tuanya masing-masing ya, itu mau beli di mana, mau harganya berapa, itu terserah orang tua murid itu. Pak Deddy tarang kantor, tidak pernah kantor, belum pernah duduk di kursinya namanya Bapak Gubernur. Kenapa? Kantor untuk apa zaman sekarang? Karena sudah era digital. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ketinggalin zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa? Saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Kalau
Karena tugasnya juga juru tulis. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis di juru tukang nulis. Tentu sekda itu tugasnya juru tulis di juru tukang nulis. Ini yang dibuat tim itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat para guru. Udahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulangi lagi. Ya, seperti yang saya tahu ya, Pak Dedi itu sejak zamannya dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau itu jarang sekali yang namanya berada di kantor. Jadi teman-teman lihat, dia tuh Pak Dedi itu selalu keliling ke desa-desa ya, ke kampung-kampung, termasuk ke kampung saya ini. Dia selalu datang ke desa, bahkan berbicara, ngobrol dengan masyarakat, apa keluhannya, apa yang kesusahannya, apakah jalan kah atau infrastruktur lainnya, pasarnya, segala macam. Beliau itu pasti menanyakan kepada masyarakat. Ya, ini wargi-wargi. Supir di mana, yo? Di mana? Anu sok ngamacetkeun jalan. Kunaon sia jalan dimacetkeun? Jangan sewa, Pak. Jangan terakhir keluarga di rumah. Bupati ya, jeung wakil bupati, jeung kadisub. Pak Kapolres ada? Ada Pak Kapolres. Kasat Lantas ada Kasat Lantas? Ada. Aduh. Dengekeun ku saria kabehnya. Dengekeun aing ngomong make bahasa kasar. Oke, siapa? Sabab maneh teh makhluk kasar lain makhluk halus. Ya. Sapoe lebaran tepi ka saminggu geus lebaran, caricing di imah. Siap. Ku aing dibere duit 1 juta. Siap. Jeung paket sembako. Siap. Bikeun ka pamajikan. Siap. Oke? Oke. Da kudu narik muatan. Eta pasar Cipanas sana kosong. Siap. Menu piknik lancar. Siap. Henteu maracet. Siap. Aya nu nyandung teh. Ya, nuhun atuh ka Pak Bupati. Nuhun pisan, Bapak. Nah, Kang Deddy Mulyadi melarang supir-supir angkot untuk beroperasi di hari Lebaran ya. Pak Deddy ini tidak hanya melarang, tapi juga dia memberikan solusinya dengan memberikan kompensasi uang 1 juta rupiah per orang dan ditambah lagi dengan sembakonya. Ya pasti mau mereka ya, daripada panas-panasan keliling muter-muter dari penumpang, sementara ada yang memberi uang sebesar 1 juta, ya mending diam di rumah ya 1 juta. Dan ini nggak bikin macet juga. Sangat bijaksana sekali, sangat mengerti keadaan mereka Pak Deddy ini. Jadi tidak hanya melarang, tapi dia memberi juga solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sampurasun kepada Bapak Deddy Mulyadi yang saya hormati. Saya sebagai warga Jawa Tengah, tepatnya warga Pati, merasa bangga, merasa berterima kasih atas keprihatinan Bapak kepada saudara kami yang ada di Pati yang lagi sempat viral, yang telah mencuri pisang tetangga. Dan Bapak memberi perhatian khusus kepada anak itu. Ternyata anak itu adalah anak yatim yang gak punya ibu. Kepada Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sekali lagi saya minta berucap terima kasih sebanyak-banyaknya telah memberi perhatian khusus kepada warga Pati yang lagi viral karena mencuri pisang. Hanya karena Bapaklah yang punya rasa welas asih kepada sesama. Hanya Bapaklah punya pemikiran budi pakerti luhur. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Deddy Mulyadi. Saya merasa bangga. Saya merasa bangga karena Bapak itu adalah satu-satunya pejabat yang paling top, martabatnya top, punya rasa welas asih kepada sesama. Dan Bapak punya pemikiran budi pakerti luhur. Ya, yang dibantu tuh tidak hanya warga Jawa Barat ya sama Pak Deddy itu. Warga luar pun beliau sangat respect sekali. Saya jadi sedih juga lagi. Sangat
cocoklah untuk jadi RI 1 nanti ya. Mungkin kalau di tempat lain rapatnya itu 7 kali. Saya begitu bangun jam 5 langsung telepon sekda, telepon kepala Bapenda, kemudian telepon salah satu kepala bidang. Jam 9 harus keluar surat keputusan tentang pembebasan pembayaran tunggakan pajak dan dendanya. Bila perlu, hari ini kita putuskan dan hari ini kita laksanakan. Ternyata nggak bisa Pak, sistemnya harus dimasukin dulu, baru bisa besok. Dan mungkin waktu menerapkan itu pikirannya pusing, ini apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi adalah berbalik. Baru terjadi sepanjang sejarah, orang lain ngantri mudik, beli tiket, ngantri di rest area di Jawa Barat, ngantri bayar pajak sambil tersenyum. Ya, baru terjadi sepanjang sejarah ya, ada pengampunan pajak. Di sisi lain, pemerintah pusat, DPR dan DPR mengesahkan undang-undang perampasan motor, pajak kendaraan bermotor yang sudah mati 2 tahun. Sementara Pak Deddy Mulyadi memberikan solusi untuk mengatasi undang-undang tersebut gitu ya. Jadi Pak Deddy Mulyadi atau KDM ini mengampuni pajak kendaraan sampai 2024 ya. Yang ke belakang 2024 ke belakang sudah tidak usah dibayar lagi pajaknya. Yang penting dibayar tahun 2025 aja teman-teman. Teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.